Coba melihat untuk memahami kasih Allah tersebut dengan melihat kasih Abraham. Pertama-tama bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada Allah. Ya. Dan kasih kepada Allah itu adalah berdasarkan keyakinan, kepercayaan. Saya tidak mengasihi, saya tidak akan sukar mengasihi orang yang saya tidak percayai. Ya. Jadi poin pertama adalah untuk mengasihi Allah seperti Abraham, maka kita harus percaya kepada Allah kita. Yakin, ya. Percaya kepada Allah kita. Apapun yang terjadi, walaupun datang begitu banyak pencobaan dalam kehidupan kita yang seakan-akan kita mempertanyakan, Allah di mana engkau? Kenapa saya harus mengalami penderitaan ini? Kenapa saya harus mengalami peristiwa-peristiwa yang menyakitkan seperti ini? Kita dapat menjadi seperti Ayub. Ya, tentu saja, Ayub pada saat dia mengalami penderitaan, dia tidak mengetahui kenapa dia harus berada dalam satu penderitaan, walaupun dia tidak merasakan dia sedang melakukan kesalahan. Teman-temannya menyatakan, kamu mungkin ada dosa-dosa tersembunyi. Ayub katakan, apa yang dosa tersembunyi yang aku miliki? Dia tidak memahami apa kesalahannya dengan kata lainnya, boleh dikatakan seperti demikian. Artinya bukan berarti dia tidak berdosa, tapi dia katakan, semua dosa yang ada padaku itu aku mohonkan ampun kepada Tuhan. Bahkan dosa-dosa anakku pun, setiap kali mereka adakan pesta, aku buat korban bakaran. Jadi, dia bertanya-tanya, dan kita dapat menjadi seperti Ayub. Kita bertanya, ya, bertanya kepada Tuhan kenapa, dapat bertanya kenapa ini kita mengalami penderitaan ini, masalah ini. Ya. Tetapi poinnya adalah seperti Ayub, kita dapat bertanya bukan jauh dari Tuhan, tapi justru bertanya karena kita datang ke hadirat Tuhan. Dan inilah ya, kita tidak akan pernah mengasihi orang yang kita tidak percayai. Dan Ayub tetap percaya Tuhan walaupun dia dicobai. Demikian juga dengan setiap umat-umat manusia di zaman Alkitab yang dalam keadaan berat sekalipun, dalam pencobaan sekalipun, mereka tetap percaya kepada Allah. Ya. Mereka percaya bahwa rancangan Allah itu yang terbaik. Allah dapat saja menguji kita. Dalam Keluaran 16 ayat 4 dikatakan bagaimana Allah itu menguji ya. Keluaran 16 ayat 4 katakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa ini akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka aku coba. Allah mencobai bahkan dengan pada saat dia memberikan mana, pada saat dalam berkat sekalipun, itu dapat menjadi satu alat bagi Tuhan untuk mencobai untuk mengetahui apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ya. Apakah mereka menurut hukumku atau tidak. Lalu berikutnya dalam Keluaran 20 ayat 20 juga. Ya. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut. Sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dengan maksud apa? Dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu. Agar kamu jangan berbuat dosa. Jadi tujuan daripada ujian atau pencobaan Allah itu adalah baik. Ya, kalau kita lihat ayat ini, supaya kita dapat hidup menurut hukum Dia, supaya kita takut akan Dia, apalagi supaya Allah, kita bukan hanya Allah yang mengetahui, tapi kita juga dapat mengetahui isi hati kita. Bukankah kita seringkali pada saat kita menghadapi tantangan kehidupannya, mungkin kita dapat mengintrospeksi diri, kita dapat bertanya-tanya seperti Ayub. Ya, Tuhan, apa salahku ya? Apa kesalahanku? Kenapa? Karena kadang-kadang kita lihat bahwa jawaban-jawaban doa kita tidak dijawab oleh karena kita masih dihalangi oleh dosa yang masih belum kita akui kan? Jadi atau kita meminta sesuatu tidak dijawab Tuhan karena kita menggunakannya itu untuk hal-hal yang berdosa. Jadi kita harus selalu mengetahui isi hati kita saat kita berdoa, Tuhan, adakah dosa-dosa kesayangan yang belum saya akui? Yang belum saya ubah, Tuhan. Itu salah satu tujuan. Kenapa mungkin kalau Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, kalau Tuhan izinkan ya, maka itu dapat kita gunakan kesempatan tersebut untuk mengetahui isi hati kita juga. Demikian juga Ayub, dia pada saat dalam penderitaannya dia mencoba untuk mengeluarkan isi hatinya, ya, ingin mencoba mengetahui apa kesalahannya, ya, dan dia dapat bawakan kepada Tuhan untuk diampuni. Jadi mengetahui isi hati ya. Ulangan 8 ayat 2 katakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu, merendahkan hati kita. Ya, merendahkan hati kita, menyadari kesalahan-kesalahan kita, kelemahan kita.
dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi mengetahui isi hati kita, merendahkan hati kita, dengan kata lainnya, diulangi kembali. Ulangan 8 ayat 16 katakan apa? Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau. Hanya untuk apa? Hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Jadi pada akhirnya kita akan mengetahui bahwa tantangan yang kita alami dalam kehidupan yang memang sudah harus terjadi karena dosa. Kadang-kadang Tuhan bisa menahan kita supaya kita tidak kena akibat-akibat dosa Tuhan. Tapi kadang-kadang Tuhan melepaskan penjagaannya ataupun melepaskan perlindungannya ya. Tapi tujuannya baik, saudara. Tujuan Tuhan baik ya, agar kita dapat melihat kebaikan Tuhan pada akhirnya. Dan ini yang terjadi juga kepada Abraham ya. Iman Abraham yang dicoba dan diuji oleh Tuhan ya. Iman Abraham ya. Kejadian 22 ayat 1 sampai 2 katakan, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Sekali lagi tujuannya bukan untuk mencelakakan Abraham ya. Untuk mengetahui apakah Abraham ini melakukan kehendak Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga Allah mencobai Abraham, ia berfirman padanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana. Waduh, bayangkan begitu banyak hal yang kita bisa lihat ya. Ini anaknya yang tunggal, seperti saya katakan tadi di bagian bacaan kita. Anak Ismail itu adalah bukan anak aslinya, anak perjanjian. Ismail dengan Hagar, ibu daripada Ismail itu adalah pembantu dari pembantu daripada siapa? Pembantu daripada Sarah. Tapi yang dijanjikan untuk memperoleh anak itu bukan dari Hagar, tapi dari Sarah. Itu sebabnya anak yang tunggal. Jadi anak satu-satunya anak itu saat itu adalah siapa? Yang anak perjanjian itu siapa? Si Ishak ini anak daripada Sarah. Itu yang pertama. Yang engkau kasihi, yang engkau kasih. Jadi ini menyembahkan, artinya mempersembahkan satu-satunya harapan, istilahnya masa depan. Kita sudah pernah pelajari waktu lalu ya, pada saat dia diperintahkan keluar dari tanah Ur dan Kasdim, dia diperintahkan untuk meninggalkan asanak keluarganya, masa lalunya dia tinggalkan. Tapi sekarang dia diperintahkan untuk pergi meninggalkan masa depannya. Kenapa? Anak tunggalnya si Ishak ini adalah jaminan masa depan Abraham. Tapi sekarang dia diperintahkan untuk bukan hanya telah meninggalkan waktu saat dia keluar dari tanah leluhur orang tuanya ya di Ur dan Kasdim, tinggalkan masa lalunya, tapi sekarang Tuhan perintahkan dia untuk tinggalkan masa depannya. Tinggalkan masa depannya untuk mengorbankan, persembahkanlah dia di sana. Tapi coba kita lihat Tuhan kita itu ya, kalau kita lihat ya, selalu saya katakan ya, pada saat kita mendengar penghukuman, penghakiman Tuhan, kita harus melihat bahwa ada apa? Ada janji kelepasan. Jadi sebelum ada apa? Sebelum ada pernyataan atau warning terhadap penghukuman, harus ada apa? Janji kelepasan. Dan di mana kita lihat? Sebelum Allah kan katakan ini seperti apa ya? Seperti persembahkan dia di sana. Dan ini seperti hukuman berat buat Abraham. Di mana ada janji yang dapat memberikan Abraham itu kok bisa itu ikut aja begitu ya. Kenapa dia sepertinya oke aja untuk dengan permohonan Tuhan yang mengerikan ya, seperti permohonan untuk mempersembahkan anaknya itu. Nah, kalau kita lihat, kenapa saya kasih tanda merah kata ambillah ini ya? Karena kalau Anda baca Alkitab bahasa Inggrisnya katakan begini. Then he said, lalu ayat yang kedua ini ya, Kejadian 22, then he said, lalu dia berfirman, take now, ambillah sekarang. Ya. Ambillah sekarang, tidak ada sekarang itu ya dalam bahasa Indonesia. Tapi hanya ambil. Take now your son, your only son Isaac, whom you love. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa yang dikatakan di sini ada satu kata yang dapat memberikan satu clue, satu jaminan kepada Abraham. Apa itu ya? Nah, kata now ini dalam bahasa Ibrani itu adalah kata na. Now artinya sekarang. Atau arti daripada na itu ya. Jadi sekarang atau aku bermohon ambillah. Atau sekarang ambillah. Mesti begitu ya. Mesti ada kata sekarang. Tapi Indonesia tidak ada. Selain kata sekarang sebelum kata ambillah adalah apa?
Aku bermohon ambillah anakmu yang tunggal itu. Atau, please take, silahkan, sudilah untuk mengambil anakmu. Mestinya begini ya, sudilah mengambil anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana. Jadi ada kata please. Ada kata please, I pray, aku bermohon ambillah anakmu. Ya. Dan disinilah kita lihat, kata ini, kata na ini muncul juga dalam kitab Kejadian 12 ayat 13. Dalam kitab Kejadian 12 katakan apa? Na atau katakanlah. Please. Ya. Please say. Bahasa Indonesianya cuma katakanlah bahwa engkau adikku. Ini Abraham yang pada saat dalam Kejadian 12 ayat 13 di Mesir ya. Dia ingin karena takut apa dia akan dibunuh oleh Firaun. Jadi istrinya itu apa? Dia minta bilang istriku bilang kepada Firaun itu apa? Kamu itu adikku. Jadi katakanlah bahwa engkau adikku. Yang digunakan oleh Abraham saat itu kepada istrinya, dia katakan apa? Nah, dia gunakan apa? Nah, please say, tolong. Sudilah katakan bahwa engkau adalah apa? Adikku. Ada permohonan di situ. Jadi seperti ada Allah yang apa ya? Allah yang minta tolong, Allah yang apa? Bermohon, ya. Allah yang meminta tolong, Allah yang apa? Jadi di sinilah ya. Jadi poinnya adalah kita pada saat Allah memerintahkan sesuatu, itu adalah sesuatu yang Allah akan berikan kekuatan kepada kita, ya. Allah yang berikan kekuatan kepada kita. Dan ini kata tolong ini, nah ini sangat signifikan sekali, saudara. Kan kalau misalnya 10 firman Tuhan, jangan kamu membunuh, ya, jangan membunuh, jangan berzina. Nggak ada kata nanya di situ. Nggak ada yang bilang, tolong jangan membunuh, tolong jangan berzina. Tidak ada di situ ya. Tapi di sini khususnya dalam perintah Tuhan ini kepada Abraham di sini ya, ini adalah ada petunjuk bagi Abraham untuk apa? Untuk percaya. Ya, karena Tuhan katakan apa? Sudilah, ya. Ambillah, ya, take your son. Sudilah, ya. Dan itulah berikutnya kita lihat ya. Iman Abraham juga ini kita lihat bagaimana dia kok bisa tenang aja dia bawa anaknya seperti kok mau aja dia mau menurut perintah Tuhan tersebut. Karena imannya, saudara. Nah, mari kita lihat berikutnya. Bukti iman Abraham itu adalah ketika pada hari ketiga, ini penting sekali nanti kita akan juga masuk ya. Pada hari ketiga, hari kelepasan. Yesus kapan dilepaskan? Pada hari ketiga. Abraham, anaknya itu Ishak dilepaskan kapan? Pada hari ketiga. Yesus dibangkitkan pada hari ketiga dari kematiannya ya. Jadi Kejadian 22 ayat 4 dan 5 katakan, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Tempat apa? Untuk mengorbankan anaknya. Lalu kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, kami akan beribadah, kami akan mempersembahkan korban. Sesudah itu aku akan kembali kepadamu. Itu yang Abraham katakan. Aku sendiri yang akan kembali kepadamu. Tidak, apa yang dia katakan? Aku dan anak ini akan kembali. Jadi pada saat dia diperintahkan untuk mempersembahkan anak yang tunggal, dia memiliki iman ya. Kalaupun anaknya itu harus dipenggal sekali atau dipotong sekalipun, dibakar sekalipun, Tuhan akan bangkitkan juga saat itu. Ya. Jadi akan ada kelepasan dari Tuhan. Tuhan janji bahwa dari keturunanmu hanya melalui Ishak. Bukan. Berkali-kali Allah katakan, ambillah anak tunggalmu, anak yang engkau kasih. Artinya janji keturunan. Salah satu janji Tuhan kepada Abraham adalah apa? Keturunanmu akan banyak seperti pasir di laut. Jadi satu-satunya anak perjanjian adalah Ishak. Jadi Abraham itu yakin kalaupun Ishak saya sembelih, Ishak juga setelah saya bakar sekalipun, Ishak itu akan dibangkitkan Tuhan dan kami akan kembali kepada bujang-bujang yang menunggu mereka di mana? Yang menunggu mereka di kaki bukit, dengan kata lain ya. Menunggu mereka di kaki bukit. Itulah iman daripada Abraham ya. Iman daripada Abraham. Dan iman itu juga ya. Pada saat dia berkata kepada anaknya, tanya, oke, Bapak ini di mana nih? Ini kita sudah ada api, sudah ada kayu. Sekarang di mana itu korban? Apa yang Abraham katakan? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Jadi dia memiliki dua keyakinan. Kalaupun anaknya itu akan dikorbankan, tapi anaknya dapat dibangkitkan. Atau
Allah akan memberikan perintah lain atau apa yang mana bahwa korban bakaran itu akan apa? Allah yang apa? Sediakan. Allah yang akan sediakan. Dan inilah yang terjadi, saudara ya. Kita melihat begitu indah sekali ya. Dalam Kejadian 22 ayat 10 sampai 12. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anak. Dia yakin anaknya, kalaupun anaknya itu akan mati, dibakar sekalipun dia akan apa? Bangkit, dia yakin ya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya. Ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Jadi kita lihat di sini, perintah. Setiap kali Allah memberikan perintah, saudara, Allah akan menyediakan jalan keluarnya. Kalau dia memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, maka dia akan menyediakan jalan keluarnya. Akan menyediakan kesanggupan bagi kita jika Allah mengizinkan kita untuk masuk ke dalam satu pencobaan yang dia izinkan sekalipun. Allah akan memberikan jalan keluarnya. Perintah diberikan. Allah memberikan perintah ya. Perintah diberikan. Kejadian 22 ayat 1 sampai 2. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham, ia berfirman padanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, persembahkan apa? Anakmu, kalau kita baca tadi itu ya. Allah memberikan perintah, anakmu itu akan apa? Tapi coba kita lihat, pada saat ini, ya, Allah yang meminta, namanya disebut hanya satu kali, tapi Allah yang memberi 2 kali disebut nama Abraham. Ya. Pada saat kelepasan itu disediakan. Dalam Kejadian 22, kita sudah baca tadi ya. Kejadian 22 ayat 11 sampai 12. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Kenapa 2 kali ya? Jangan sampai terlambat mungkin begitu ya. Tapi tidak. Artinya, perintah itu ada apa? Ada kekuatan dari Allah yang akan memberikan jalan keluar daripada perintah tersebut. Ya. Ada perintah dan ada yang disediakan oleh Allah. Jadi dari langit, malaikat itu berkata, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan kau bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Ya, takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Tidak segan-segan. Ini penting sekali. Nanti kita akan lihat ada bapa kedua yang utama yang tidak segan-segan untuk menyerahkan anaknya yang tunggal. Bukan hanya Abraham ini ya. Jadi kelepasan itu apa? Kelepasan disediakan. Jadi ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Apa artinya kalimat disediakan? Ya. The Lord will provide. Yahweh Yireh atau Yahweh Jireh. Orang sering katakan. Allah yang menyediakan. Apa artinya Allah yang menyediakan? Ya, Allah yang menyediakan, Allah yang menggantikan. Itu artinya. Allah yang menyediakan artinya perintah tersebut Allah sendiri yang menggantikan. Kenapa? Kata provide dari kata apa? Pro, bahasa latinnya. Pro itu atas nama atau menjadi pengganti. Saya mengatasnamakan Anda, artinya saya menggantikan Anda untuk menyampaikan sesuatu. Itu artinya dari bahasa latin pro, ya, provide, provide. Vide artinya untuk dilihat, disediakan. Jadi pengganti yang disediakan. Jadi siapa itu Allah menyediakan adalah Allah menjadikan dirinya sebagai pengganti daripada apa yang dia minta sendiri. Karena upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah itulah yang menggantikan. Ya. Kejadian 22 ayat 8 katakan, lalu saat Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Apa artinya? Allah yang menyediakan, Allah yang akan menggantikannya sendiri. Ya. Allah yang sebagai pengganti, dengan kata lain, saudara. Allah sebagai pengganti. Artinya Allah akan menyediakan dirinya sebagai anak domba. Itulah sebabnya itu gambaran daripada Abraham yang menyerahkan anaknya Ishak itu adalah gambaran Allah Bapa yang betul-betul kemudian mengorbankan. Istilahnya ya, anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Kenapa? Karena Allah yang menyediakan dirinya sebagai anak domba. Jangan kau bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Kejadian 22:12. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku.
Siapakah juga, pertanyaannya ya, siapakah juga yang tidak segan-segan menyerahkan anaknya yang tunggal? Roma 8 ayat 32 katakan, iya, yang tidak segan-segan. Bapa yang tidak menyayangkan anaknya yang sendiri, artinya tidak segan-segan mengorbankan anaknya sendiri. Tetapi yang menyerahkan anaknya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Ada Bapa yang tidak segan-segan menyerahkan anaknya yang tunggal, agar supaya kita yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Waduh, indah sekali ya kisah daripada apa yang terjadi antara Ishak dan Yesus ya. Abraham yang mengorbankan anaknya Ishak ya. Kedua-duanya, pelajaran bisa kita lihat tadi dari bacaan kita ya. Kedua-duanya persamaan antara Yesus dan Ishak. Kedua-duanya dikasih oleh ayah mereka. Poin pertama. Poin kedua. Keduanya mempersembahkan diri mereka dengan sukarela. Ishak itu bisa saja memberontak. Dia 17 tahun, saudara, kurang lebih. Ya. Dia bisa saja pukul ayahnya, lari. Ya. Kalau manusia zaman sekarang, siapa yang mau mati begitu ya? Masing-masing kita ingin mementingkan diri kita sendiri. Tapi tidak demikian dengan Ishak. Tidak demikian dengan Yesus. Dan tidak demikian seharusnya dengan umat-umat Tuhan. Mau kita mempersembahkan diri kita dengan apa? Sukarela. Berikutnya, kita melihat bahwa keduanya mengangkat kayu, ya. Mereka mengangkat kayu ke atas bukit tempat pengorbanan mereka. Seperti Yesus yang memikul kayu, ya. Salib tersebut, demikian juga Ishak. Ya, kayu untuk korban bakaran dirinya sendiri, itu dia yang pikul. Mengangkat kayu ke atas bukit tempat pengorbanan mereka. Bahkan keduanya dikorbankan. Keduanya dikorbankan di bukit yang sama. Dikorbankan di bukit yang sama. Dan berikutnya kita dapat lihat bahwa keduanya dibebaskan dari kematian atau ancaman kematian dari Ishak ini ya. Kapan? Pada hari ketiga. Pada hari ketiga. Ya, ini indah sekali ya kita melihat pelajaran ini. Tapi poinnya adalah bahwa pemahaman tentang kasih Allah ini melihat bahwa kasih yang sejati itu adalah kasih yang berkorban. Ya, berkorban. Pengorbanan diri. Bukan pengorbanan uang yang kita dapat sisihkan sedikit. Tapi pengorbanan diri kita. Tidak heran Rick Warren katakan bahwa pengorbanan, sacrifice is the essence of love. Pengorbanan adalah inti daripada cinta atau inti daripada kasih. Yang mana kasih itu merupakan inti daripada Allah. Jadi Allah, esensi daripada Allah adalah pengorbanan. Allah adalah pengorbanan. Coba kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 10, bahasa Indonesianya mungkin akan lebih jelas kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya. Dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 katakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bahasa Inggrisnya, Allah itu mengutus anaknya sebagai apa? Atoning sacrifice, sebagai korban penebusan bagi dosa-dosa kita. Jadi pada saat kita berbicara tentang kasih, kasih itu apa? Kasih itu adalah kasih pengorbanan. Kasih yang rela bagi kita untuk berkorban. Ya. Kasih yang rela bagi kita untuk bahkan menjadi korban dengan kata lain. Jadi menjadi korban. Itulah sebabnya kita kembali melihat bagaimana dari kembali pelajaran kita menyatakan pada saat kita berkorban, justru itu pada saat kita mati, tapi seperti Yesus katakan, seperti bibit gandum. Ya. Dia tidak akan berbuah, dia tidak akan memiliki hasil kalau dia dimakan begitu saja. Tapi kalau dia mati, jatuh ke dalam tanah, dan apa? Itulah yang menyebabkan dia berbuah. Demikianlah juga pengorbanan kita sekalipun. Mengorbankan diri kita sendiri dengan kata lain. Ya. Menguburkan egoisme kita. Ya, harga diri kita sekalipun, ya, itu tidak sia-sia. Ya. Tapi justru itu adalah satu hal yang memiliki buah atau kelepasan. Itulah sebabnya pada saat Allah memberikan apa? Memberikan anak yang tunggal mati. Ya. Tapi justru itu memberikan buah. Galatia 1 ayat 3-5 katakan apa? Bahwa kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini. Menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya kemuliaan selama-lamanya. Itulah ya.
Allah yang mengasihi kita. Bagaimana dia mengasihi kita? Dengan kematian Yesus Kristus. Untuk apa? Buahnya apa? Untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat ini. Itulah sebabnya pada akhirnya, seperti kutipan Ellen White tadi kita baca, pada akhirnya setelah semua ini berlalu, semua penderitaan kita, pada akhirnya ketahuilah, yakinilah, imanilah, kita akan berkata bahwa Allah itu kasih adanya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.